Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai pengertian kelas kata, frasa, klausa, dan kalimat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Disa Ora Maharani, NPM 2101061041. Saya Hasnatah Tazu Jamila, NPM 2101061034. Saya Nyoman Wiyatyana, 2101061054. Kami akan menjelaskan materi mengenai pengertian kata, frasa, klausa, dan kalimat, disertai masing-masing contohnya untuk menambah pemahaman Anda terhadap materi kami. Kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Untuk menyusun kalimat yang baik dan benar, dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku, pemakaian bahasa haruslah mengenal jenis dan fungsi kelas kata terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Fungsi kelas kata. Kelas kata mempunyai beberapa fungsi penting dalam penyusunan kalimat, diantaranya melambangkan pemikiran atau gagasan yang semula hanya berupa gagasan yang bersifat abstrak, lalu bisa menjadi konkret karena adanya kelas kata. Yang kedua, kelas kata berfungsi untuk membentuk macam-macam struktur kalimat serta memperjelas makna gagasan. Selanjutnya, kelas kata juga berperan untuk membentuk gaya pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang dapat dipahami dan dinikmati oleh orang lain, mengungkapkan berbagai jenis ekspresi, antara lain berita, perintah, penjelasan, argumentasi, pidato, dan diskusi. Tentunya, kelas kata juga berfungsi untuk mengungkapkan berbagai sikap, misalnya setuju, menolak, dan menerima. Kelas kata dibagi menjadi 4. Yang pertama ada verba atau kata kerja. Kata kerja adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan suatu perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, keadaan, dan pertalian antara dua benda. Sebagai contoh, kata menggigit dalam kalimat, Dracula menggigit korban-korbannya di bagian leher. Yang kedua ada pronamina atau kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai kata benda atau frasa kata benda. Kata ganti menunjuk orang atau benda tanpa memberi atau menyebut nama orang atau benda yang sesungguhnya. Kata ganti mengambil posisi kata benda dan berfungsi seperti kata benda. Contohnya, Roni absen karena ia sakit. Kata ia di sini menunjukkan pronamina. Yang ketiga ada nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu nama. Kata benda merupakan nama orang, binatang, tempat, benda, aktivitas, sifat, atau gagasan. Fungsi dasar kata benda adalah menamai sesuatu seperti seseorang, tempat, benda, ide, binatang, sifat, atau perbuatan. Contohnya, saya senang menonton badminton. Yang keempat ada adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan, membatasi, memberi sifat, dan menambah suatu makna pada kata benda atau kata ganti. Contohnya, kata 60 dalam kalimat, ada 60 orang guru di sekolah ini. Frasa. Frasa adalah penggabungan dua atau lebih kata dasar dengan beberapa karakteristik. Meski terdiri dari dua kata atau lebih, sebuah frasa tidak memiliki predikat dan tidak bisa menjadi sebuah kalimat. Namun, frasa bisa menjadi sebuah subjek, predikat, atau unsur lainnya dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri frasa yaitu terdiri dari dua kata atau lebih, tidak mengandung predikat, dan memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat.
Contoh frasa dalam kalimat, 2 orang anak sedang membaca buku cerita. 2 orang anak sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, buku cerita adalah objek. Lalu contoh kedua, anak itu berlari kencang. Anak itu sebagai subjek, berlari kencang sebagai predikat. Contoh ketiga, sore ini paman dan bibi akan datang. Sore ini sebagai klausa, paman dan bibi sebagai subjek, akan datang sebagai predikat. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Sepintas, klausa terlihat mirip dengan kalimat, tapi ada hal yang membedakan antara klausa dengan kalimat, yaitu klausa tidak diakhiri dengan intonasi akhir dan tidak memiliki tanda baca. Intonasi akhir yang dimaksud ini bisa berupa intonasi tanya, perintah, maupun berita. Ciri-ciri klausa ada 4, yaitu terdiri dari 2 kata atau lebih, mengandung subjek dan predikat, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat, dan yang terakhir tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Contoh pada klausa yaitu ibu sedang memasak, anjing menggonggong, gadis itu menangis terseduh-seduh, burung berterbangan, serta tupai melompat indah. Perlihatkan bedanya frasa dengan klausa. Pada klausa terdapat hubungan antara subjek dengan predikat. Klausa dan kalimat terlihat sama, tapi klausa bukan kalimat karena nggak punya intonasi akhir dan tanda bacanya. Contoh, kamu harus pergi. Kalau klausa di atas diberi tanda baca dan intonasi berupa perintah, maka akan menghasilkan sebuah kalimat seperti ini. Kamu harus pergi. Sama halnya dengan frasa. Gabungan beberapa klausa juga bisa membentuk sebuah kalimat. Biasanya, kalimat yang terbentuk adalah kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk adalah 2 kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata sambung atau penghubung sehingga menjadi satu kalimat. Contoh klausa dalam kalimat majemuk. Contoh pertama, klausa 1, Naya sedang membaca. Klausa kedua, Tasya senang berolahraga. Kalimatnya, Naya senang membaca, sedangkan Tasya senang berolahraga. Contoh kedua, klausa pertama, adik tidur. Klausa kedua, ayah bekerja. Kalimatnya, adik tidur saat ayah bekerja. Contoh ketiga, klausa pertama, ibu sedang memasak. Klausa kedua, nenek akan datang. Kalimatnya, ibu sedang memasak karena nenek akan datang. Kalimat. Kalimat adalah gabungan beberapa kata yang sedikit mengandung subjek, dan predikat kalimat juga bisa terbentuk dari gabungan frasa maupun klausa. Contohnya, seperti yang sudah dijelaskan atas tadi ya, kalimat diawali dengan huruf kapital, memiliki tanda baca, dan juga intonasi akhir. Ciri-ciri kalimat terbentuk dari kata frasa atau klausa. Yang kedua, diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga, memiliki tanda baca dan intonasi akhir. Dan yang keempat, sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Dan terakhir, mampu menyampaikan materi tanpa harus menambahkan dengan materi yang lain. Unsur-unsur kalimat. Kalimat yang lengkap memiliki 5 buah unsur, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan perlengkapan. Meskipun begitu, adanya subjek dan predikat saja sudah biasa membentuk sebuah kalimat. Subjek dan predikat merupakan unsur penting dalam kalimat, sedangkan objek, keterangan, dan pelengkap merupakan unsur penunjang sebuah kalimat. Oh ya, satu lagi ya. Unsur-unsur kalimat itu contoh kalimat: 1. Minggu depan aku dan teman-teman akan pergi ke museum. 2. Ayah mencuci mobil. 3. Restu tinggal di Jakarta. 4. Bagaimana kabarmu hari ini? 5. Tolong jangan berisik. Dan kesimpulan, berdasarkan pembahasan materi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 1. Pengertian kelas kata adalah golongan kata dalam
satuan bahasa. 2. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-prediktif. 3. Klausa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. 4. Kalimat adalah satuan bahasa berupa rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna lengkap. Penutupan. Melalui presentasi ini, teman-teman diharapkan mampu memahami apa yang dimaksud dengan kelas kata, frasa, kalimat, dan juga memahami jenis-jenis kelas kata, frasa, dan kalimat itu sendiri. Jika dalam presentasi ini terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.